You better love me again. You better love me again. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kabar Anda sekalian dalam keadaan baik ya. Amin, ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Sabar GB, di mana merupakan salah satu channel penyandang disabilitas yang berisi tentang aktivitas penyandang disabilitas, yaitu aktivitas diri saya sendiri. Baik teman-teman, kali ini saya akan mengajak Anda sekalian untuk membahas tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik. Jadi, selama kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kita masih bisa memperbaiki diri kita, atau andai kata masa lalu kita kurang baik, kita bisa rubah pelan-pelan, perbaiki. Ya gitu ya teman-teman. Memang ada kalanya kita merasa gagal pada saat kita belum bisa mencapai cita-cita kita, belum bisa mencapai atau mewujudkan apa yang kita inginkan, atau bahkan belum bisa membanggakan atau menyenangkan kedua orang tua kita. Tetapi itu semua masih kita bisa perbaiki selama kita masih diberi kesempatan untuk bernafas. Tetapi teman-teman ya, belum itu bukan berarti gagal. Maka dari itu kita harus betul-betul konsekuen memperbaiki kegagalan-kegagalan masa lalu, dan tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik atau sesuatu yang baru. Banyak contohnya ya teman-teman. Ada Kolonel Sanders, teman-teman pasti mengenalnya. Kolonel Sanders pada waktu mudanya sering kali berganti-ganti profesi ya. Dia pernah menjadi agen asuransi, pernah menjadi nahkoda, pernah menjadi petugas pemadam kebakaran, pernah menjadi kuli, bahkan pernah menjadi tukang parkir teman-teman. Kemudian dia mencoba-coba untuk bisnis kuliner teman-teman. Itu dimulainya saat dia berusia 62 tahun, dan resep yang dia buat akhirnya berhasil. Hingga saat ini populer dengan ayam goreng yang tersedia di mall-mall atau di swalayan, yaitu namanya Kentucky Fried Chicken atau KFC. Kemudian Joe Biden ya teman-teman, Presiden Amerika Serikat saat ini. Dia menjadi presiden pada usia 78 tahun teman-teman. Dan kursi kepresidenan ini telah diincarnya sejak dia berusia 45 tahun. Kemudian baru bisa terwujud saat dia berusia 78 tahun teman-teman. Kemudian Wakil Presiden Amerika Serikat sekarang ya, Kamala Harris. Kamala Harris itu baru ketemu dengan suaminya pada usia 49 tahun teman-teman. Kemudian pada usia 50 tahun Kamala Harris menikah. Kemudian pada saat usia Kamala Harris 56 tahun, dia mencapai puncak karirnya yang tertinggi, yaitu saat ini dia menjadi Wakil Presiden Amerika Serikat. Jadi tidak ada kata terlambat teman-teman ya untuk menjadi baik, untuk mencapai hal yang baru, karena sudah banyak contohnya. Coba yuk kita tarik nafas panjang teman-teman. Nah, selama kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, berarti kita masih diberikan kesempatan untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Tidak ada yang bisa menentukan nasib kita selain kita sendiri teman-teman. Tidak ada yang bisa menentukan ke arah mana kita hidup kita selain kita sendiri teman-teman. Maka dari itu teman-teman ya, tidak ada kata terlambat untuk menjadi baik, untuk berubah menjadi baik, untuk mendapatkan hal baru, asal kita tidak membuang-buang waktu teman-teman. Dengan demikian teman-teman, mari teman-teman, mulai sekarang kita betul-betul fokus, kita betul-betul berusaha untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan, kita betul-betul berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Hidup ini seperti sebuah buku ya teman-teman. Setiap hari ada lembaran baru yang kosong, dan di lembaran baru itulah kita mengisinya apa yang akan kita tulis. Kita bisa memilih menuliskan hari-hari kita dengan tidur-tiduran, dengan leha-leha, ataupun dengan foya-foya, atau bekerja keras, atau bermalas-malasan, bebas teman-teman. Tetapi kan kita bisa memilih teman-teman, kita bisa menulis apa yang lebih baik,
apa yang akan kita wujudkan, kita berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa mencapai apa cita-cita kita, teman-teman. Gimana nih kira-kira teman-teman untuk memulai sesuatu yang baru? Yang pertama nih ya, bisa ditulis, buat rencana yang jelas. Jika kita terlambat, berarti kita harus mengejar waktu-waktu kita yang terbuang kemarin. Kita susun rencana yang lebih baik, teliti untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Kita fokus ke pilihan kita, ke bidang apa yang kita sukai. Apalagi sekarang banyak sekali kita mendapatkan bantuan dari media elektronik dan bisa juga lewat YouTube, teman-teman ya. Apalagi YouTube. Di YouTube banyak sekali tutorial, banyak sekali contoh-contoh hal-hal yang baik-baik ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, bisa ditulis juga, jangan melihat ke belakang ya. Hidup yang lama sudah berlalu, hidup yang baru sudah datang ini, teman. Jadi ya sudah, kita lewati ya sudah, tidak usah kita rembuk lagi, tapi bisa digunakan sebagai pembelajaran untuk mewujudkan cita-cita kita agar kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama, teman-teman ya. Dulu mungkin memang kita tidak mengetahui atau belum mengetahui tentang hal-hal yang negatif secara masif atau secara luas, akan tetapi dengan masa lalu tersebut sebaiknya kita jangan sampai mengulangi kesalahan kita jika ada kesalahan yang pernah kita lakukan. Kemudian yang ketiga nih teman-teman, kita bisa sering-sering mengucapkan kata-kata yang positif ya teman-teman. Apa saja perkataan, ucapan sehari-hari, nanti pasti dampaknya juga baik. Apalagi sudah banyak yang bilang bahwa kata-kata itu kan termasuk sebagai doa. Nah, jika kita mengucapkan kata-kata yang positif, maka diharapkan nanti akan mendapatkan hal yang positif juga dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Kemudian selanjutnya, cek orang-orang di sekitar Anda, teman-teman, karena orang-orang di sekitar Anda juga bisa menentukan atau setidaknya mempengaruhi. Jika orang-orang di sekitar Anda punya aura yang positif, maka seolah ke depan kita juga mendapatkan aura yang positif juga. Demikian juga yang sebaliknya, jika lingkungan sekitar kita semuanya beraura negatif, maka lama-kelamaan kita juga akan menjadi atau mendapatkan aura yang negatif, teman-teman. Ada yang bilang, teman-teman ya, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi teman-teman bisa melihat, bisa merasakan jika di sekitar kehidupan Anda ada beberapa orang yang sekiranya memberikan aura negatif, jangan ragu-ragu, teman-teman, tinggalkan saja, karena dampaknya akan tidak baik bagi kehidupan kita. Karena kita harus ya berusaha sebisa mungkin orang-orang yang mengelilingi kita itu mempunyai aura yang positif. Maka dari itu kita nanti akan mendapatkan dampak yang positif juga. Yang penting selalu kita ingat, teman-teman ya, selama kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, berarti kita masih diberikan kesempatan untuk berubah, yaitu berubah menjadi lebih baik. Tidak ada kata terlambat ya teman-teman, tetapi kadang-kadang waktu tidak berpihak kepada kita. Oleh karena itu kita juga tidak boleh menyia-nyiakan waktu, teman-teman ya, karena kita juga tidak mengetahui sampai kapan kita diberi waktu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan jika pada saatnya nanti kita juga dipanggil, maka akan lebih baik orang-orang mendengar kita dengan kenangan yang baik. Maka dari itu teman-teman ya, kalau bisa jadilah teladan, buatlah hidup Anda menjadi inspirasi bagi generasi-generasi yang akan datang, teman-teman. Saya kira itu lebih baik, karena ya teman-teman, sekali lagi kita tidak pernah mengetahui sampai kapan kita diberi waktu. Nah, pada saatnya nanti, jika memang kita sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka setidaknya hidup kita sudah memberi arti atau mempunyai arti gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, selama kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, tidak ada kata terlambat, teman-teman. Dengan catatan, jangan menyia-nyiakan waktu. Itu ya teman-teman. Oke, kiranya sampai di sini dulu pembahasan tentang tidak ada kata terlambat untuk menjadi baik atau untuk berubah menjadi hal yang baru bagi semua saja, terutama bagi
sesama penyandang disabilitas dimanapun Anda berada, jangan pernah menyerah, karena selama Anda masih diberi kesempatan untuk bernafas, Anda masih bisa berubah atau masih bisa berlatih untuk menjadi lebih baik dari kondisi yang sekarang. Baik, sekali lagi patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Salam sehat selalu, sampai jumpa.